Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wijaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Maulana. Perkenalkan, nama saya Nita Jahra. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau biasa disebut munakahat. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga melalui terwujud pilar kokoh kehidupan. Hidup berpasangan adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 51 dan Yasin. Adapun fungsi pernikahan sesuai berikut. Pertama, sebagai pilar kokohnya sebuah masyarakat. Kedua, sebagai penerus kelangsungan hidup manusia yang berkesinambungan dan berkelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, merupakan perlindungan dan terjadinya akhlak dan tata susila. Keempat, merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai serta pembentukan kepribadian. Kelima, kata sakinah mawaddah warahmah adalah seuntai kata yang didamba setiap pasangan. Pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Ada 4 pengertian yang dipakai Al-Quran berkaitan dengan pernikahan, yaitu quddatun nikah atau bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Zawaza berasal dari kata zauz yang berarti pasangan dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Misakon kaliza yang berarti ikatan yang kokoh dalam surat An-Nisa ayat 21. Mawaddah warahmah yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati dalam surat Ar-Rum ayat 21. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Yang A, adanya kesiapan fisik dan mental. Yang B, usia mental dan kepribadian pendidikan, perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, faktor-faktor penting memilih pasangan. Yang A, satu agama dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Yang B, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya, Quran surat An-Nur ayat 3 dan 26. Yang C, tetap memelihara kesucian dalam pergaulan. Yang D, memohon pertimbangan kepada Allah SWT melalui sholat istikharah. Yang keempat, hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya sebuah menurut situasi dan kondisi seorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan sebagai berikut. Yang A, jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya yang sudah memenuhi syarat, dia berhak menikah. Yang B, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang memenuhi syarat nikah, namun khawatir berbuat zina, dia disunahkan menikah. Yang C, wajib. Hukum ini dikarenakan yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia diwajib melakukan pernikahan. Yang D, makruh. Mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah atau sandang pangan papan. Yang D, haram. Hukum ini bagi siapa saja yang menikah tapi mempunyai maksud yang buruk atau jahat untuk pasangannya atau dirinya sendiri. Kelima, tujuan nikah. Seseorang yang menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga yang sakinah, dan diantara tujuannya adalah A, terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta. Yang B, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam surat Asy-Syura ayat 11 dan 49 sampai 50. Yang C, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang D, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah. Yang E, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah dan suci dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dan 23. B, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. 1. Talak atau perceraian. Pengertian talak dan hukumnya. Talak atau perceraian adalah memutuskan tali ikatan pernikahan. Hukum talak adalah makruh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah talak. B, hukum talak ada 4, diantaranya 1. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri yang tidak bisa didamaikan dan hakim memandang perlu bercerai. 2. Sunnah. Apabila suami tidak sanggup lagi menunaikan kewajibannya atau istri tidak bisa menjaga kehormatannya. 3. Haram. Apabila istri dalam keadaan 1. Haid atau hamil. 2. Keadaan suci yang dicampuri pada waktu itu.
3. Makruh, yaitu hukum asal talak. B. Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. C. Bentuk-bentuk talak. 1. Talak raj'al adalah talak yang membolehkan suami kembali kepada mantan istrinya tanpa melakukan pernikahan yang baru selama masa iddah, seperti talak ke-1 ataupun kedua. 2. Talak bain. Talak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro merupakan talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan pernikahan yang baru, seperti talak iwaj atau talak terhadap istri yang belum digauli. Sedangkan talak kubro adalah talak 3, yaitu talak yang tidak dapat rujuk kembali kecuali mantan istrinya sudah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan keduanya telah berhubungan suami istri, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya. D. Jumlah batas talak. Suami istri yang telah bercerai masih mungkin untuk berkumpul kembali, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, maka jumlah talak yang membolehkan suami kembali kepada istri dibatasi hanya sampai 2 kali. E. Cara menjatuhkan talak. Ada 2 cara menjatuhkan talak. Yang pertama, dengan kata jelas syarih. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Engkau saya talak, engkau saya ceraikan." Maka dengan perkataan tersebut sudah jatuh talaknya. 2. Dengan kata-kata sanar atau sindiran, kinayah. Misalnya, "Pergi engkau dari sini," atau "Pulang ke rumah orang tuamu." Dengan perkataan ini, talak belum jatuh jika tidak disertakan dengan niat dalam hati suami ingin mentalak atau menceraikan. F. Penyebab terjadinya talak. Pertama, li'an, yaitu suami dan istri saling melaknat. 2. Jihar, yaitu seorang laki-laki yang menyamakan istrinya seperti ibu sendiri. 3. Ila, yaitu suami yang marah sampai mengharamkan istrinya bergaul dengannya atau bersumpah untuk menjauhkan diri dari istrinya. 4. Taklik, talak, yaitu seorang suami yang melanggar janjinya ketika diucapkan saat akad nikah. 2. Hulu, yaitu talak yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberi iwaj atau tebusan yang disebabkan oleh beberapa hal tertentu. 3. Fasah. Pengertian dari talak ini adalah talak yang dijatuhkan oleh hakim atas pengaduan istri. Talak fasah dapat dilakukan karena A. Adanya aib atau cacat pada salah satu pihak. B. Suami tidak mampu memberikan nafkah. C. Adanya penipuan atau pengkhianatan dari pihak suami. Diketahui adanya hubungan mahram antara suami istri. 4. Idah. Pengertian idah adalah masa menanti bagi kaum perempuan yang diceraikan suaminya, atau baik cerai hidup ataupun cerai mati. Tujuan ditetapkan idah salah satunya adalah adanya kehamilan atau tidak. B. Macam-macam idah. 1. Perempuan yang ditinggal suaminya wafat, idahnya ada 2 macam. Yang pertama, apabila sedang hamil, idahnya sampai anaknya lahir. 2. Apabila tidak hamil, idahnya sampai 4 bulan 10 hari. Yang kedua, perempuan yang dicerai suaminya. 1. Apabila sedang hamil, idahnya sampai saat lahir. 2. Apabila tidak hamil, idahnya 3 kali suci kuru. 3. Apabila tidak haid, idahnya 3 bulan. Perempuan yang tidak haid ada 3 macam. 1. Perempuan yang masih kecil. 2. Perempuan yang sampai umur tetapi belum pernah haid. 3. Perempuan yang sudah haid tetapi sudah tua sehingga tidak haid lagi. C. Kewajiban suami dalam masa idah. Selama masa idah, seorang suami memberi nafkah lahir dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak raj'al. 2. Memberi tempat kedamaian bagi sang istri yang talak 3 dan talak tebus jika ia tidak mengandung. 3. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri yang talak 3 dan talak tebus apabila mengandung. 5. Rujuk. Pengertian rujuk
Maksud dari rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak, yaitu talak 1 dan talak 2. B. Hukum rujuk adalah mubah atau boleh. Bisa jadi sunnah apabila maksud rujuk untuk memperbaiki hubungan antara keduanya. Bisa jadi makruh apabila perceraian lebih manfaat bagi kehidupan mereka. Dan bisa menjadi haram apabila menyebabkan satu pasangan, baik istri maupun suaminya, teraniaya. C. Rukun rujuk. 1. Istri disyaratkan sudah pernah bercampur suami istri dalam talak raj'al dan masih dalam iddah. 2. Suami disyaratkan balik, berakal, dan kemampuan sendiri tanpa paksaan. 3. Sigat atau ucapan, sarih atau terang-terangan, dan kinayah atau sindiran. 6. Hadonah. Pengertian hadonah adalah mengasuh dan memelihara anak kecil yang belum mengatur dan menjaga dirinya sendiri. Persoalan hadonah timbul apabila terjadi perceraian antara suami istri sementara mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz atau masih kecil dan belum balik. Keadaan seperti ini menjadikan istri lebih berhak mengasuh anak tersebut sampai anak itu mengerti dan dapat mengatur dirinya sendiri atau balik. Syarat-syarat menjadi hadonah: berakal, sehat, merdeka, melaksanakan ajaran agama, dapat menjaga kehormatan dirinya, dan menetap bersama anak yang dididiknya. C. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat 1 ditegaskan bahwa sah apabila menurut hukum agama masing-masing. 2. Pencatatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dinyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tujuan dan batasan berpoligami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 12 dinyatakan pada azasnya bahwa dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan atau istri. Pengadilan hanya memberikan izin berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat diterima Pengadilan hanya memberikan izin berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, terdapat cacat dan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memberi keturunan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.